cabang ilmu hukum, yaitu hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara dan mengatur kebijakan dalam pemerintahan yang bersifat dinamis. Salah satu tokoh ahli yang membahas mengenai hukum administrasi negara adalah Oppenheim. Nah, Oppenheim mengatakan atau mengartikan hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah, apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Selanjutnya ada J.H.P. Belfort. Nah, J.H.P. Belfort mengungkapkan bahwa hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintah dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi Pengadilan Tata Usaha Negara hendaknya memenuhi tugasnya. Untuk pendapat para ahli yang terakhir ada Prajudi Atmosudirjo. Nah, Prajudi Atmosudirjo mengungkapkan bahwa rumusan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Secara luas, ruang lingkup hukum administrasi negara berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antara lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga negara, serta jaminan hukum kepada keduanya, baik warga negara dan lembaga negara. Van Vollenhoven tahun 1926 dalam bukunya Vollenhoven menggambarkan suatu skema mengenai hukum administrasi negara di dalam kerangka seluruh hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan residu teori, Van Vollenhoven menjadikan pembinaan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Staatsrecht atau material atau hukum tata negara atau material meliputi sebagai berikut: A. Bestuur atau pemerintahan, B. Rechtspraak atau peradilan, C. Politie atau kepolisian, dan Regeling atau perundang-undangan. Yang kedua, Burgerlijk Recht atau material atau hukum perdata atau material. 3. Finansrecht atau hukum keuangan adalah aturan hukum tentang upaya menyediakan pembekalan untuk melaksanakan tugas-tugas penguasa baik berupa bahan mentah maupun berupa uang. Misalnya aturan tentang pajak, bea dan cukai, tentang peredaran uang, peminjaman uang bagi negara, alat-alat pembayaran luar negeri, dan sebagainya. Selanjutnya ada dari Prajudi Atmosudirjo. Untuk keperluan studi ilmiah, ruang lingkup studi hukum administrasi negara meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Dan yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Selanjutnya yang kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian, B. Hukum administrasi keuangan, C. Hukum administrasi material, D. Hukum administrasi perusahaan negara, dan yang terakhir hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya ada kebebasan bertindak, hukum administrasi negara. 3 jenis kemerdekaan bertindak. Vrijheidshermessen, kemerdekaan bertindak, administrasi negara atau pemerintahan eksklusif untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Sedangkan peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Delegasi perundang-undangan. Delegasi perundang-undangan, delegasi van wetgeving, berarti administrasi negara diberi kekuasaan untuk membuat peraturan organik pada undang-undang.
Lalu droid function. Kemerdekaan seorang pejabat administrasi negara tidak berdasarkan delegasi yang tegas dalam menyelesaikan suatu persoalan yang konkret. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum dari administrasi negara. Yang pertama, memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara. Yang kedua, membatasi administrasi negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang keempat, membebani rakyat dengan berbagai kewajiban. Selanjutnya ada sistem hukum administrasi negara yang mempunyai 3 arti yang satu sama lain berkaitan, yaitu A. Sistem hukum administrasi sebagai subsistem dari sistem hukum negara. B. Sistem hukum administrasi sebagai segi hukum dari sistem. C. Sistem hukum administrasi sebagai sistem penegak sistem administrasi negara. Fungsi hukum administrasi negara atau HAN. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, menjamin keadilan hukum. Dan yang ketiga, hukum administrasi negara berfungsi ganda. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Dengan demikian, hukum administrasi negara berperan penting dalam membentuk pemerintahan yang baik dan berdaulat untuk rakyat. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Thank you and goodbye.